Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seperti diketahui, rezeki setiap manusia pada dasarnya sudah Allah berikan sesuai dengan kebutuhannya dan sudah ditetapkan jumlahnya. Ada yang cukup, ada yang kurang, ada pula yang Allah lebihkan. Semua itu semata-mata ujian keimanan. Namun tak jarang manusia yang diberikan rezeki lebih terkadang justru malah merasa sombong dan lupa bahwa semua yang didapatnya hanyalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang yang lupa tersebut menjadi lalai akan bersedekah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sedekah adalah salah satu amalan sunnah yang diperintahkan oleh Allah bagi para hambanya. Akan tetapi ada beberapa orang ahli sedekah yang masuk ke neraka. Tentu adanya beberapa penyebab golongan ini dilempar malaikat ke neraka meskipun amal sedekahnya berlimpah. Hal ini disebabkan karena melakukan hal-hal atau kesalahan yang tidak disadari. Berikut adalah 5 golongan orang yang rajin sedekah tetapi masuk neraka. 1. Mencari pujian orang lain. Rasulullah telah bersabda bahwa setiap amalan tergantung dari niatnya. Orang-orang yang ahli sedekah tetapi tujuannya untuk mencari pujian orang lain tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah yang telah dia lakukan. Rasulullah pernah bersabda, berikutnya yang diadili adalah orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya, ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan atau yang murah hati. Dan memang yang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. 2. Menunda sedekah. Nikmat sehat dan kelapangan rezeki merupakan salah satu nikmat yang sering dilalaikan. Dari nikmat sehat inilah manusia bisa mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia sudah mendapatkan rezeki, terkadang menunda atau bahkan lalai untuk bersedekah. Disadari atau tidak, rezeki yang diperoleh ada hak dari orang-orang yang kurang mampu yang harus diberikan sedekah. Jika menunda sedekah yang akan diberikan, maka Allah juga akan menunda rezeki yang akan diberikan. Atau bahkan kita akan diperingatkan dengan dicabutnya nikmat sehat untuk sementara. Diriwayatkan seseorang bertanya kepada Rasulullah, sedekah apa yang paling afdol? Rasulullah menjawab, engkau sedekah ketika masih dalam keadaan sehat lagi kaya. Sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai ke kerongkongan baru berpesan, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan. Hadis riwayat Bukhari. Sangat dianjurkan bahwa untuk mengeluarkan sedekah di saat tubuh masih sehat dan kebutuhan sudah tercukupi. 3. Tidak sedekah kepada orang terdekat terlebih dahulu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 215 Allah berfirman yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Berdasarkan firman tersebut, sedekah yang paling utama adalah kepada orang tua terlebih dahulu, lalu kemudian saudara atau kerabat, barulah selanjutnya bersedekah kepada anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir dan seterusnya. Sedekah kepada orang tua, kerabat, insya Allah mendapatkan pahala berlipat, yakni pahala sedekah dan pahala silaturahmi. 4. Perhitungan dalam sedekah. Dalam bersedekah sebaiknya tidak berlebihan, namun juga tidak pelit atau kikir. Saat bersedekah tidak perlu dihitung-hitung apalagi sampai meresahkan hati. Bersedekah sesuai dengan kemampuan, tidak dipaksakan harus bersedekah dengan jumlah banyak apabila belum mampu. Sabda Rasulullah SAW, bersedekahlah kamu dan jangan dihitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Dan janganlah kikir,
karena Allah akan kikir pula kepadamu. Hadis riwayat Muslim. 5. Mengungkit sedekah. Salah satu keburukan orang yang bersedekah adalah mengungkit kembali kebaikan bersedekahnya, merasa berjasa atas pemberiannya yang dilakukan kepada orang lain. Jika suatu hari terjadi konflik dengan orang yang pernah diberikan sedekah, maka pemberi sedekah akan mulai mengungkit-ungkit kebaikannya, seolah-olah jika tidak karena bantuannya, maka orang yang diberikan sedekah tersebut tidak bisa apa-apa. Sikap mengungkit-ungkit sedekah merupakan salah satu sikap yang dibenci Allah, sebagaimana tersurat dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Sangat tidak dianjurkan untuk mengungkit-ungkit sedekah yang sudah diberikan kepada orang lain. Dengan mengungkit-ungkit sedekah yang pernah diberikan akan membuat si penerima menjadi sakit hati dan akan terputus tali silaturahmi. Siapapun yang memutuskan tali silaturahmi kepada sesama, Allah juga akan mempersulit dalam keadaan mendapatkan rezeki. Sahabat yang beriman, itulah 5 golongan orang yang rajin sedekah tetapi tetap masuk neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketika seorang muslim menunaikan ibadah haji ataupun umroh, sebagian ada yang mengalami kejadian aneh. Kejadian ini bukan menjadi rahasia umum, karena dialami oleh hampir semua orang yang telah beribadah di kota kelahiran dan perjuangan Nabi Muhammad SAW tersebut. Alhasil, banyak yang beranggapan bahwa apa yang dialami oleh seseorang ketika menunaikan ibadah di tanah suci merupakan balasan atas amal yang diperbuatnya di tanah air. Jika kita senantiasa berbuat baik dan berangkat dengan harta yang halal, maka biasanya apa yang kita alami di tanah suci tentu akan menjumpai hal-hal yang baik-baik saja. Namun kisah lainnya, seperti dituturkan seorang pembimbing travel umroh di Jakarta, salah satu jamaahnya mengalami kejadian yang bisa dibilang langka, baik di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah, ataupun di tempat pelaksanaan ritual umroh lainnya. Aurat sang muslimah senantiasa terbuka begitu saja. Bahkan ia mengalami bingung, sebab tak ada angin yang menyingkap pakaiannya, ataupun penyebab lainnya. Karenanya, di sepanjang menjalankan ibadah sunnah itu, muslimah hanya bisa meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan yang mungkin tak disadarinya. Terus seperti itu hingga ia kembali ke negeri tercinta. Dan beberapa waktu setelah itu, teka-teki misteri kejadian aneh yang dialaminya di tanah suci terbongkar sudah. Sebab berdasarkan penuturan pembimbing umroh itu, keluarga yang membiayai saya umroh ditangkap polisi. Rupanya uang yang digunakan untuk membiayai umroh sang muslimah berasal dari sumber yang tidak halal, yakni dengan cara menipu. Sahabat yang beriman, itulah kisah yang bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, suatu saat nanti akan ada balasannya, baik ataupun buruk. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.